Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan siang yang mulia ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertemukan kita di dalam kajian yang kita mengharap dan bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita di dalam kajian ini ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik untuk dapat mengamalkan amal saleh yang diterima di sisinya. Sebagaimana kita mengharap dan bermohon, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kajian kita sebagai kajian yang dirahmati, diberkahi, dan kajian yang bermanfaat bagi kita sekalian. Ikhwani wa akhwati, a'azzani wa iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini, tema daripada kajian kita adalah tentang keteladanan dari sang pemilik dua ikat pinggang. Sesungguhnya julukan apabila diterjemahkan menjadi pudar makna yang diinginkan. Yang dimaksud dengan julukan ini adalah Dzatun Nitaqain, yakni terjemahannya pemilik dua ikat pinggang. Yang dimaksud di sini adalah As-Sahabiyah Al-Jalilah Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq adalah sahabiyah jalilah azimah. Beliau adalah saudari perempuan daripada Ummul Mukminin Aisyah As-Sadiqah At-Tahirah Al-Mubarra'ah min fawqi sab'i samawat. Beliau adalah istri daripada Hawariyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pembela setia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Az-Zubair ibnul Awwam Al-Asadi. Dan beliau adalah seorang ibu daripada putranya yang termasuk di antara khalifah, yaitu Abdullah
Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam radhiyallahu anhuma. Beliau radhiyallahu anha adalah saudari daripada Ummul Mukminin, dan beliau lebih tua daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beberapa belas tahun. Yani usianya lebih tua daripada Ummul Mukminin Aisyah beberapa belas tahun. Dan beliau radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sabiqatul lil Islam. Seorang wanita yang di antara wanita-wanita yang terdahulu masuk Islam. Dan beliau adalah di antara orang-orang yang masuk Islam, beliau adalah yang nomor 17. Kepribadian daripada beliau radhiyallahu anha adalah kepribadian yang menyatukan antara kecerdasan dan keteguhan di atas kebenaran. Beliau adalah seorang wanita yang zuhud terhadap dunia. Wanita yang teguh di atas aqidah al-islamiyah. Wanita yang pemberani di dalam menegakkan kebenaran dan menyuarakan kebenaran, dan wanita yang bersabar di dalam berpegang teguh dengan kebenaran dan bersabar di dalam menghadapi apapun tantangan di dalam menjalani kebenaran dan di dalam menjalani keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang mukminah yang kokoh keimanannya. Beliau adalah seorang wanita yang jujur di dalam keimanannya. Beliau adalah seorang wanita yang berjihad untuk agamanya. Beliau adalah seorang wanita yang percaya kepada Tuhannya, sabar menghadapi segala takdir-takdirnya, dan mencari pahala di balik daripada kesabarannya. Beliau adalah contoh bagi semua wanita di dalam posisinya sebagai seorang istri. Beliau adalah contoh bagi semua wanita di dalam posisinya sebagai seorang anak perempuan bagi kedua orang tuanya. Dan beliau adalah contoh bagi semua wanita sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Dan beliau adalah seorang wanita yang setia. Setia kepada Allah, setia kepada Rasulnya, setia kepada agamanya, setia kepada keluarganya, setia kepada bapak dan ibunya, setia kepada suaminya, dan setia kepada anak-anaknya. Yani kalau kita menyifati Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, tidak cukup bagi kita ungkapan, karena hakikat yang dimiliki oleh beliau adalah sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita sifatkan. Seperti dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak kesempurnaan daripada orang-orang laki. Jadi orang-orang laki yang sempurna banyak, tapi sedikit daripada orang perempuan. Di antara orang yang mendekati kesempurnaan adalah Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau di dalam kisah ini, atau beliau radhiyallahu anhu, sesungguhnya termasuk di dalam orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, yang mana Allah tabaraka wa taala mengatakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallah. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang laki-laki yang mereka jujur
pada apa yang mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Asma bintu Abi Bakar tidak diragukan beliau di antara masuk daripada orang-orang ini. Hanya saja Allah Tabaraka wa taala menyebutkan di dalam ayat ini rijal, orang-orang laki-laki. Akan tetapi penyebutan rijal di dalam hal ini ghairu maksudil makna, bukan maksud yang diinginkan, makna yang diinginkan. Karena di dalam amal saleh laki-laki dan perempuan adalah sama. Laki-laki dan perempuan adalah sama. Bukan berarti kalau ada orang-orang laki-laki yang jujur memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dari orang perempuan yang demikian. Tidak. Tapi Asma bintu Abi Bakar di antara orang-orang yang setia memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabiyah yang mulia ini dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dzatun nitaqain. Orang yang memiliki dua ikat pinggang. Hal ini dikarenakan kisah yang terjadi pada beliau, sebagaimana dikisahkan oleh beliau sendiri. Beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dikatakan oleh Asma binti Abi Bakar, katanya beliau, aku membuat sufrah, membuat makanan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Abu Bakar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin hijrah ke Madinah. Kemudian beliau berkata, maka kami tidak mendapatkan untuk makanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk minumannya, tempat makan dan tempat minumnya, sesuatu yang mengikat keduanya, menyatukan keduanya. Selain daripada, dikatakan, maka aku berkata kepada Abu Bakar, katanya, demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mengikat, yang aku dapat mengikat dengannya, kecuali sabukku, kecuali ikat pinggangku. Kita ketahui wanita dahulu memiliki ikat pinggang, bukan ikat pinggang yang seperti kita bayangkan, yang sekarang ramping. Orang dahulu, wanita dahulu memiliki ikat pinggang adalah seperti yang dimiliki oleh nenek-nenek kita dulu mungkin. yakni yang hakikatnya ikat pinggangnya itu adalah selendang yang dijadikan ikat pinggang sehingga besar. Maka disitulah kemudian beliau mengatakan, aku tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mengikat dengannya kecuali ikat pinggangku. Maka katanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepadanya, Fashukkihi, maka belahlah, katanya, bisnain, jadi dua, farbiti, maka ikatlah, biwahidati as-saqa wa bil akhir as-sufrah, satu ikat untuk tempat minum, satu ikat untuk tempat makannya. Maka aku pun melakukannya. Maka dari itu katanya, sumitu bidzatin nitaqain. Maka dengan sebab itulah aku dikasih nama orang yang memiliki dua ikat pinggang. Ini kisah adalah kisah tentang bagaimana kecerdasan daripada Asma ketika menghadapi keadaan yang sesungguhnya keadaan tidak seperti yang kita bayangkan. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendak hijrah, maka keadaannya adalah keadaan yang menegangkan.
Maka di dalam keadaan yang menegangkan, beliau radhiyallahu anha memiliki solusi di dalam permasalahan yang beliau hadapi, di dalam menyiapkan bekal bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bapaknya. Maka tanpa pikir panjang, padahal bagi wanita sabuk pada saat itu bisa jadi sesuatu yang dapat mengikat bajunya, nempel pada tubuhnya. Namun demi untuk kepentingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang tuanya hijrah, beliau melepas sabuknya itu dan mengikatnya untuk dikorbankan untuk bekalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Di samping itu beliau menunjukkan tentang keberaniannya, bagaimana mengambil resiko ketika beliau harus membawa bekal itu menghantarkan kepada Nabi dan kepada Abu Bakar selama bersembunyi di gua Thur. Selama bersembunyi di gua Thur. Inilah sebab kenapa kemudian Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha disebut sebagai Dzatun Nitaqain. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini kita ingin belajar mengambil keteladanan yang ada pada sirah, pada perjalanan kehidupan daripada as-sahabiyah al-jalilah Asma binti Abi Bakar. yakni keteladanan yang dapat kita ambil daripada sahabiyah yang besar, yang mulia, yaitu Asma binti Abi Bakar. Di antara keteladanan-keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah beliau, yang pertama adalah keteladanan tentang tadhiyah wasyaja'ah fil haq. Keteladanan tentang pengorbanan. Keteladanan tentang keberanian walaupun sebagai seorang wanita. Beliau di antara bentuk pengorbanan yang beliau lakukan adalah beliau rela menjadi korban pelampiasan daripada orang-orang Quraisy, rela menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Abu Jahal demi untuk melindungi rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bapaknya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah bersama bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, maka di pagi hari datanglah Abu Jahal bersama dengan sekelompok orang dari orang-orang Quraisy mencari Abu Bakar dan mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertanya, yang ada di rumah adalah Asma bintu Abi Bakar. Maka ditanyalah Asma bintu Abi Bakar, di mana bapaknya dan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Asma bintu Abi Bakar diam, tidak mau bergemik, tidak mau menghabarkan tentang keberadaan Rasul dan bapaknya, Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga di sanalah kemudian Abu Jahal melampiaskan amarahnya, memukul Asma bintu Abi Bakar dengan pukulan yang sangat keras, sampai kemudian perhiasannya patah karena sebab kerasnya pukulan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Namun demikian beliau sama sekali tidak mau menghabarkan tentang keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengambil resiko mengirim bekal makanan dan minuman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama bersembunyi, dan menghabarkan tentang bagaimana kabar-kabar daripada orang-orang
Quraisy. Inilah kisah daripada beliau, bagaimana beliau radhiyallahu anha sebagai seorang wanita yang rela berkorban untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk agamanya, untuk kemuliaan daripada umatnya. Asma bintu Abi Bakar, di antara keteladanan di dalam keberaniannya adalah kejadian ketika beliau radhiyallahu anha menghadapi Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Ketika Hajjaj datang kepadanya dan mengatakan, ya ummah, katanya, ya ummah, telah mewasiatkan kepadaku Amirul Mukminin, yakni Muawiyah atau Yazid, agar aku memenuhi apa kebutuhanmu. Katanya dia mengatakan, jangan kau katakan aku bukan ibu bagimu, tapi aku adalah ibu orang yang kamu bunuh, yang engkau salib. Aku adalah ibu orang yang kamu bunuh dan orang yang kamu salib. Aku bukan ibumu. Dan aku tidak punya kebutuhan kepada dirimu, katanya. Hanya saja aku ingin menghabarkan kepadamu bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan keluar daripada Bani Tsaqif dua orang, satu yang disebut dengan kadzab, yang satu yang disebut dengan al-mubir, yakni orang yang menumpahkan banyak darah. Adapun kadzab, kita sudah lihat, katanya. Aku sudah lihat, yaitu Mukhtar Ats-Tsaqafi, Mukhtar ibn Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Adapun mubir, maka itu adalah kamu. Maka dengan tegas menghadapi keadaan-keadaan yang seperti itu, dan beliau sama sekali tidak gentar. Termasuk di dalam keberaniannya ketika beliau menghadapi Abu Jahal, menghadapi orang-orang Quraisy, padahal seorang wanita. Beliau adalah ketauladanan bagi semua wanita, bahkan ketauladanan bagi seorang laki-laki. Bagaimana beliau berani menghadapi siapapun dan tidak peduli demi untuk meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keteladanan yang dapat kita ambil daripada sirah as-sahabiyah al-jalilah, sahabat Nabi, sahabiyah yang mulia ini adalah as-sabru wa tahammulus syada'id, kesabaran, wa tahammul asyada'id, dan mampu menanggung semua kesulitan. Beliau perempuan yang sangat sabar, bahkan sangat sabar di dalam segala hal. Di antara bentuk kesabaran yang nampak pada diri beliau adalah ketika hijrah ke Madinah. Saat itu beliau dalam keadaan mengandung anaknya Abdullah ibn Zubair, dan usia kandungan sudah 9 bulan. Berjalan dari Mekah ke Madinah, tidak ada keluhan sama sekali, demi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan yang sangat sabar, 9 bulan usia kandungannya, berjalan di jalan yang terjal,
jalan yang panas terik, tidak menyurutkan keinginannya untuk hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang tidak ada mathil, tidak ada yang seperti beliau. Kesabarannya di dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulnya mengalahkan semua kesulitan. Itulah sahabiyah jalilah Asma binti Abi Bakar. Kesabaran daripada beliau dan kuatnya beliau menanggung segala kesulitan. Ketika beliau menjadi istrinya Az-Zubair ibnul Awwam. Zubair ibnul Awwam, sahabi jalil, hawariyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di dalam kepribadian beliau memiliki tabiat orang yang keras. Orang yang keras, menyuruh istrinya pekerjaan yang berat dan mengatur istrinya dengan penuh kekerasan, tidak jarang memukul dengan tongkat. Itu yang dihadapi oleh Asma binti Abi Bakar. Namun demikian tidak satupun kalimat mencela suaminya. Tidak satupun kalimat menjelek-jelekkan suaminya. Tidak kepada orang, tidak juga kepada anak-anaknya. Tidak juga kepada orang tuanya. Kecuali hanya mengadu ketika ia sudah tidak kuat merasakan bagaimana dipukul. Asma bintu Abi Bakar menceritakan tentang bagaimana pekerjaan. Padahal beliau adalah anaknya orang kaya. Bukan anaknya orang miskin. Anaknya orang kaya, Abu Bakar As-Siddiq, di antara orang yang dermawan yang mengorbankan banyak hartanya. Bukan tidak punya. Makanya beliau menceritakan tentang bagaimana keadaan beliau. Katanya beliau, tazawwajani Zubair. Zubair menikahi aku. Wa kana lahu farasuhu. Dan dia memiliki seekor kuda. Maka aku fakuntu asusuha. Aku yang menggiring kudanya, begitu datang kudanya, dia yang megang kudanya, membawa ke kandangnya. Kemudian aku yang kasih makan, nyari makanannya, aku yang menumbuk gandum, aku yang semua pekerjaan dijalankan. Semua pekerjaan dijalankan. Tidak jarang dikatakan, yakni aku terkadang membawa biji-bijian di atas kepalaku ke kebunnya Zubair yang diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang jaraknya sulusai farsakh. Sulusai farsakh itu 2/3 farsah. 1 farsah itu sekitar 5 kilo. Kalau 2 farsah, anggap 3 kilo. Lebih. 3 kilo lebih. Jalan kaki. Membawa ini. Menyirami tanaman. Coba bekerja menyirami tanaman. Berjalan kaki. Menyirami tanaman. Dan sama sekali tidak marah kepada suaminya, mentaati suaminya. Apapun yang diterima, maka ia merasa bahwasannya ia ridho Zubair ibnul Awwam sebagai suaminya. Zubair ibnul Awwam sebagai suaminya. Makanya ia ridho. Apapun yang terjadi dia ridho. Suatu hari beliau dipukuli sampai berat. Sampai kemudian beliau datang kepada Abu Bakar mengadu. Katanya Abu Bakar, wahai putriku, sesungguhnya Zubair ibn al-Awwam orang saleh. Kalau engkau sabar,
mudah-mudahan dia akan menjadi suamimu di surga. Allah akan satukan engkau di surga. Yakni orang tua yang sangat memahami, orang tua yang mengerti bagaimana di dalam rumah tangga. Maka Asma bintu Abi Bakar, seorang putri yang mendengarkan nasihat orang tuanya. Orang tuanya bilang, aku mengharap engkau bisa masuk surga bersama Zubair di surga. Karena Zubair ibnul Awam dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Maka ia pun bersabar menghadapi apa yang didapatkan daripada suaminya. Ini sahabiyah jalilah Asma bintu Abi Bakar. Sampai pada akhirnya suatu hari, dan ini menunjukkan tentang iffahnya, kehormatan di dalam menjaga kehormatan daripada Asma, menjaga kehormatannya. Suatu hari beliau berjalan membawa biji-bijian itu. Kemudian lewatlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewatlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melihat dia jalan kaki dengan meletakkan biji-bijian ada di atas kepalanya. Maka Rasul tidak tega. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, naiklah. Dibonceng oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau oleh orang-orang yang bersamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan di dalam hatinya, sebenarnya aku berat membawa ini, tapi karena aku ingat bagaimana cemburunya Zubair, maka aku memilih untuk menjalani sesuatu ini dengan jalan kaki dan membawa barang. Sampai akhirnya sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, dia menceritakan kepada Zubair tentang keadaannya. Tadi aku membawa barang, aku letakkan di atas kepalaku. Kemudian Rasul dan para sahabat lewat, mereka menawariku untuk ini. Tapi aku merasa engkau itu orang pencemburu. Aku tidak bisa menyakiti hati suamiku, katanya. Katanya Zubair ibn al-Awwam mengatakan, demi Allah, sesungguhnya engkau bekerja begitu berat, itu sangat menyakiti aku daripada engkau ikut bersama mereka, katanya Zubair. Maka ini gambaran tentang bagaimana seorang istri kepada suaminya. Beliau sama sekali tidak berkeluh kesah, tidak menceritakan keburukan daripada suaminya. Ini tauladan bagi kita. Dan beliau juga afifah, seorang wanita yang menjaga kehormatannya. Ini seorang wanita yang menjaga kehormatannya, sehingga tidak mau beliau dibawa oleh, walaupun dengan laki-laki yang banyak. Beliau ingin menyendiri karena posisinya sebagai seorang wanita. Makanya ini diantara daripada ketauladanan yang ada pada Asma binti Abi Bakar. Dan diantara ketauladanan yang ada pada diri Asma binti Abi Bakar adalah ketauladanan di dalam menjaga kehormatan dan juga waraknya, seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang keempat adalah ketauladanannya adalah di dalam masalah ridho. Al-imanu war ridho bi qada'illah. Iman dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau di dalam menghadapi kematian daripada anaknya, ketika anaknya dikepung oleh Hajjaj ibnu Yusuf, sama sekali beliau tidak ada rasa takut atau rasa menyesal di dalam menjalani kehidupan. Karena apa? Karena iman kepada Allah. Makanya ketika anaknya datang
kepadanya ketika dalam keadaan menemani anaknya. Makanya kita bilang tadi, seorang ibu yang setia menemani anaknya sampai pada titik darah penghabisan. Beliau berwasiat kepada anaknya, Abdullah ibnu Zubair, ketika dikepung oleh Hajjaj ibnu Yusuf. Beliau berpesan kepada anaknya, ya bunayya, katanya, wahai anakku, in kunta ala haqqin wa tad'u ila haqqin fasbir alaih. Wahai anakku, kalau engkau memang benar ada di atas kebenaran dan engkau sedang mengajak kepada kebenaran, maka sabarlah engkau di atas kebenaran itu. Fa wallahi, demi Allah, katanya beliau, ad-darbu bis-sayf fi izzatin khairun min darbati bis-saut fi madallatin. Demi Allah, pukulan dengan pedang tapi engkau ada dalam keadaan mulia, itu lebih baik daripada pukulan dengan cambuk sedang engkau dalam keadaan terhina. yakni berpesan kepada anaknya, jangan sampai engkau ditawan kemudian engkau dihinakan. Engkau harus matilah dalam keadaan syahid atau hiduplah dalam keadaan mulia. Ini yang dipegang, yang diajarkan oleh seorang ibu. Mengatakan, hiduplah menjadi orang yang mulia. Dan kalau tidak bisa, matilah dalam keadaan sebagai orang yang terhormat. Matilah sebagai seorang yang terhormat. Mut fi izzah, mati di dalam kehormatan. Membela kehormatan. Dan ini hendaknya kita tanamkan pada anak-anak kita. Beliau sama sekali tidak menyesali apa yang terjadi. Karena aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Wa lahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih bagi mereka terhadap apa yang telah lalu. Tidak takut menghadapi apa yang akan datang dan tidak sedih terhadap sesuatu yang telah terjadi. Itulah waliullah. Maka beliau adalah waliullah. Al-iman waridha billah. Dan selalu husnudzan billah. Ini adalah ketauladanan yang ada pada diri beliau Asma binti Abi Bakar. Dan di antara ketauladanan yang ada pada diri beliau pula adalah al-karamu waz-zuhd. Sifat kedermawanan dan sifat zuhud terhadap dunia. Diceritakan oleh Abdullah ibnu Zubair, anaknya. Beliau mengatakan, katanya, ma ra'aitu imra'atan qad ajwad min Aisyah wa Asma, katanya. Aku tidak pernah melihat satu orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Aisyah, bibinya. Wa Asma, ibunya. Aisyah radhiyallahu anha sangat mencintai keponakannya, yaitu Abdullah ibnu Zubair. Dan dikatakan, wallahu ta'ala a'lam, beliau mengatakan, disebut sebagai Ummu Abdillah. Di antaranya, beliau itu karena dekat sekali dengan Abdullah ibnu Zubair. Dekat sekali dengan Abdullah ibnu Zubair. Makanya beliau dikatakan oleh Abdullah ibnu Zubair, aku tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Kemudian beliau menceritakan tentang perbedaan keduanya. Adapun Aisyah, katanya beliau, kedermawanannya, beliau itu
tajma'u syai' ila syai'. Beliau itu mengumpulkan sesuatu, didapati sekarang sedikit. Ada sesuatu sedikit, ditabung. Besok lagi datang sesuatu sedikit lagi, ditabung. Besok lagi datang sesuatu sedikit, ditabung. Sampai ketika berkumpul, dia sudah punya program. Programnya dia akan menyantuni orang-orang yang akan disantuni. Maka kemudian ketika sudah terkumpul, dia jalankanlah, diletakkan semua yang dia kumpulkan itu pada orang-orangnya. Di antaranya ini, menjalankan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, terutama kepada orang miskin dan kepada para janda. Orang miskin dan para janda yang dikatakan oleh Rasul SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah awil qa'im bil lail was sha'im bin nahar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sa'i alal armalah. Siapa orang yang sa'i alal armalah, yakni orang yang mencukupi kebutuhan orang-orang janda, wanita-wanita janda. Dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin, maka dia itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Atau seorang yang bangun malam semalam suntuk dan berpuasa sepanjang hari. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka beliau radhiyallahu anha ummul mukminin menjalankan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Adapun Asma binti Abi Bakar, dikatakan Asma bintu Abi Bakar berbeda dengan Ummul Mukminin Aisyah. Asma bintu Abi Bakar, katanya Abdullah ibn Zubair, katanya beliau, adapun Asma tidak pernah menyimpan untuk hari esok. Apa yang ada hari ini semuanya diberikan. Apa yang ada pada hari ini semuanya diberikan, dan tidak pernah menyimpan untuk hari esok. Hari esok dengan apa? Maka ia berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dan Allah pasti akan memberi rezeki. Maka ini adalah kepribadian yang sangat kuat. Keimanan dan kepercayaan kepada Allah yang sangat kuat. Dan sedikit sekali orang-orang yang bisa mencapai kepercayaan seperti itu. Tidak orang perempuan, tidak juga orang laki-laki. yakni seorang wanita yang sangat kuat. Dan beliau radhiyallahu anha, beliau juga adalah seorang mujahidah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan ilmu maka tidak diragukan. Jihad dengan harta tidak diragukan. Beliau orang yang diantara jihad dengan ilmu adalah beliau yang mendidik anak-anaknya. Tidaklah Urwah Ibnu Zubair dan juga Abdullah Ibnu Zubair menjadi orang yang luar biasa, tidak lain dikarenakan peran beliau. Dan di antara hal yang kita sebutkan, yang ingin saya sebutkan juga adalah tentang bagaimana beliau sabar walaupun harus dicerai oleh Az-Zubair Ibnul Awwam. Karena pada akhirnya Az-Zubair Ibnul Awwam menceraikan
Asma binti Abi Bakar. Dan diceraikan bukan dikarenakan kesalahan beliau. Bukan karena perangai beliau yang tidak baik. La. Diceritakan bahwasannya Az-Zubair ibnul Awwam marah kepada Asma binti Abi Bakar. Maka Zubair ibnul Awwam memukul Asma binti Abi Bakar dengan pukulan yang sangat keras. Sampai akhirnya Asma binti Abi Bakar teriak karena sakitnya pukulan yang didapatkan. Maka terdengarlah oleh Abdullah ibnu Zubair. Maka Abdullah ibnu Zubair begitu mendengar, maka ia berteriak dan mengatakan, "Ummi, ibuku, ada apa?" Maka kemudian Az-Zubair ibn Awwam mengatakan, "Jangan engkau sekali-kali masuk. Jangan sekali-kali engkau masuk." Maka kemudian mengatakan, "Dah, aku akan masuk. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada ibuku." Katanya, "Demi Allah, kalau engkau masuk, ibumu akan aku cerai." Maka katanya Abdullah ibn Zubair mengatakan, "Wahai bapakku, engkau jadikan ibuku sebagai sesuatu yang engkau akan cerai karena dengan sumpahmu itu," katanya. Maka kemudian ia pun tidak tahan melihat ibunya menderita, maka ia menerobos. Dan kemudian disitulah kemudian Asma bintu Abi Bakar dicerai oleh Az-Zubair ibnul Awwam. Dicerai oleh Zubair ibnul Awwam. Dan apa yang didapatkan? Ketika itu Urwah ibnu Zubair masih dalam keadaan kecil yang membutuhkan ibunya. Tapi Zubair ibnul Awwam membawa. Namun bagaimanapun juga Asma bintu Abi Bakar adalah seorang yang sabirah. Wanita yang benar-benar sabar. Makanya kalau saya membaca kisah daripada Asma binti Abi Bakar, sungguh wanita yang sangat luar biasa. Sungguh saya sendiri merasa mencintai wanita itu bukan karena apa? Karena kesabarannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak pernah merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang menimpa pada dirinya. Seorang wanita yang sabirah, taqiyah, wafiyah. Orang yang sesungguhnya sangat-sangat luar biasa. Dan di antara ketauladanan yang ada pada diri pribadi Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha adalah ketauladan bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun ibunya adalah seorang wanita musyrikah. Ibunya beliau dengan ibunya Aisyah radhiyallahu anha ibu yang berbeda. Ibunya Aisyah radhiyallahu anha adalah Ummu Ruman, mukminah. Adapun ibunya daripada Asma adalah Qatilah, seorang wanita musyrikah. Suatu hari ia datang kepada Asma binti Abi Bakar ketika di Madinah. Datang membawa hadiah. Maka sebelum menerima ibunya, maka ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta izin melalui adiknya. Izinkan aku bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diizinkan. Maka bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang, wahia musyrikah.
dia adalah seorang musyrikah, datang. Bagaimana hukumnya? Apakah aku boleh berbuat baik kepada orang tuaku? Dan apakah dia mengasih aku hadiah? Apakah boleh aku menerima hadiahnya? Maka katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Engkau berbuat baik kepadanya, kauli dengan cara yang baik, dan terima hadiahnya. Kemudian turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Yani Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama kalian. Maka kita lihat di dalam kenyataan ini, yakni kisah ini, beliau bagaimana di dalam setiap sikap dan perbuatannya ingin sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada urusan yang berkaitan dengan ibunya. Ibunya datang, sebentar, aku tanya dulu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh apa tidak? Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan, maka kemudian ia melakukan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau adalah seorang wanita yang barrah biwalidayha, untuk kedua orang tuanya, kepada bapaknya dan juga kepada ibunya, walaupun ibunya seorang musyrikah. Walaupun ibunya seorang musyrikah. Maka ini adalah di antara bentuk ketauladanan. Daripada ketauladanan yang ada pada diri pribadi Asma binti Abi Bakar, maka bagi setiap wanita hendaknya membaca kisah daripada Asma binti Abi Bakar, agar dia memahami bagaimana kehidupan dan bagaimana menjalani kehidupan dan bagaimana bisa menerima keadaan apapun yang terjadi dan tetap percaya kepada Allah, tetap taat kepada Allah, tidak ada keluh kesah, tidak ada apapun. Yang ada adalah semua sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasul-Nya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa menjadi sesuatu yang dapat kita ambil ketauladanannya dan kita bisa jalankan di dalam kehidupan kita, bukan sekedar kisah tanpa pengamalan, tapi kisah yang menjadi inspirasi bagi kita untuk kita berjalan sesuai dengan apa yang dapat kita ambil daripada kisahnya Asma binti Abi Bakar. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Afwan izin bertanya, bagaimana cara berbakti kepada ibu yang terindikasi NPD, manipulatif, dan sering berkata kasar dan kotor terhadap anak perempuannya. Cara berbakti menghadapi ibu yang semacam ini, tidak membantah, tetap menjalankan kewajiban dan dianggap bahwasannya apa yang dikatakan oleh ibunya, karena kalau kita tahu bahwasannya ibunya memang mengidap sesuatu yang tidak beres secara mental, maka kita harus memahami bahwasannya tidak sepatutnya kita untuk mengambil pertanggungjawaban pada setiap apa yang dikatakan. Karena orang yang sakit, ya sudah, dianggap sebagai orang yang sakit. Jangan kemudian dianggap perkataannya sebagai sesuatu yang serius. Seperti halnya, kalau kita ketemu sama anak kecil. Anak kecil, yang kita ketahui bersama, anak kecil itu bisa ngomong tapi tidak paham apa yang dia omong. Satu hari, saya ketemu
satu anak kecil di Masjid Nabawi dahulu. Setiap orang yang lewat sama dia dibilang, ya harami, ya harami, ya harami, anta harami, katanya. Wahai maling, hei maling, kau maling, kamu maling, kamu adalah maling. Apa yang kita lakukan sama anak kecil itu? Kalau anak kecil mungkin kita kasih tahu. Tapi anak kecil yang berpenyakit seperti ini, dikasih tahu pun dia tidak mempan. Terus semua orang dikatakan harami, harami seperti itu. Ya sudah. Kita tidak sepatutnya marah terhadap anak yang memang mengidap sesuatu yang tidak beres. Demikian pula orang tua kita. Anggap saja semua apa yang dikatakan itu adalah di luar kesadaran daripada dirinya. Walaupun kelihatannya nyata bahwasanya dia sedang, tapi sesungguhnya itu sesuatu yang menurut orang yang waras itu sakit. Menurut dia mungkin bukan sakit, tapi itu adalah sakit secara mental, sakit secara mental. Maka dari itu maafkan, jangan diambil dengan kesungguhan, karena kalau kita mengambil dengan kesungguhan maka kita yang akan terbebani. Tapi kalau kita mengambil dengan bahwasannya itu sesuatu yang dikatakan oleh orang yang bukan orang yang sungguh-sungguh, maka akan menjadi lebih ringan bagi kita. Kita tetap berbuat baik, tetap berbuat kebaikan. Sambil jangan lupa senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan berapa banyak orang-orang yang mengalami seperti ini, bahkan lebih parah daripada ini, kemudian berdoa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Dan yang lebih lagi, di dalam menghadapi keadaan yang seperti ini, ketika kita sabar, carilah pahala di sisi Allah dengan kesabaran kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.